Terima kasih kepada rekan-rekan media. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan perkembangan penyelidikan terkait kasus yang dilaporkan oleh beberapa masyarakat kepada saudara Rocky Gerung, di mana saat ini ada 26 laporan polisi yang diterima di Barreskrim. Kemudian langkah-langkah yang sudah kita ambil, kita sudah melakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap saksi sebanyak 73 orang, kemudian ahli 14 orang, dan terakhir kepada terlapor saudara Rocky Gerung, di mana kami tadi sudah meriksa mulai jam 10 dan dengan alasan adanya berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh saudara Jackson. Diulang lagi. Ulangi lagi ya. Terima kasih. Kami sampaikan kepada rekan-rekan, kami menyampaikan perkembangan penyelidikan terkait beberapa adanya laporan polisi dari masyarakat terhadap saudara Rocky Gerung, di mana saat ini ada 26 laporan polisi, di mana 26 laporan polisi itu ada beberapa daerah, yaitu dari Polda Sumut, dari Polda Jogja, Polda Kaltim, Polda Kalbar, Polda Metro. Ini sudah kita tampung semua di Barreskrim, ada 26 LP. Kemudian langkah-langkah yang sudah kita laksanakan saat ini, kita sudah meriksa 73 saksi dan 13 ahli. Kemudian hari ini kami memeriksa klarifikasi kepada saudara Rocky Gerung, di mana dimulai jam 10.00 dan tadi selesai 16.45. Sebetulnya dalam klarifikasi belum selesai, namun yang bersangkutan karena ada alasan yang bisa kita terima akan melanjutkan pemeriksaan pada hari Rabu minggu depan. Kami akan menunggu klarifikasi tersebut. Adapun kami sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa yang menjadi bahan laporan polisi ataupun klarifikasi saat ini adalah terkait tentang penyebaran berita bohong sehingga menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat. Kemudian ini diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, di mana keonaran ini telah timbul di beberapa daerah, yaitu di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, DIY, Sumut, Tangerang Kota, dan Bekasi. Kemudian di samping itu adalah pasal 160 KUHP tentang penghasutan, dan yang ketiga adalah pasal 45 junto pasal 28 Undang-Undang ITE tentang penyebaran berita kebencian. Dalam pemeriksaan yang tadi sudah dilaksanakan, kita sudah menanyakan sekitar 47 pertanyaan. Kemudian dari hasil sementara kita masih melaksanakan proses-proses lagi dalam penyelidikan. Ini sementara perkembangan yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan semua.
kami sampaikan juga bahwa dalam undangan klarifikasi kami juga menyebutkan bahwa itu terkait dengan tadi yang kami sampaikan, yaitu tentang penyebaran berita bohong berdasarkan sara sebagaimana pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, kemudian tentang ITE, itu semua kita lampirkan dalam panggilan undangan kepada saudara Rocky Gerung. Jadi tidak ada dalam undangan itu terkait penghinaan kepada presiden. Ini sebagai penegasan dan kami meluruskan tentang apa yang disampaikan oleh saudara Rocky Gerung. Mungkin itu saja sementara yang kami sampaikan, mungkin bisa ditanyakan kepada. Betul. Tidak ada laporan polisi yang kami terima terkait penghinaan terhadap presiden. Yang dilaporkan masyarakat seperti tadi yang kami sampaikan. Pak, izin menegaskan saja, artinya materi pernyataan yang dipersoalkan ini terkait yang ada membawa nama presiden juga, walaupun laporan bukan penghinaan gitu Pak? Kaitannya adalah tentang ada beberapa berita yang dikatakan dalam klausalnya itu dianggap bohong oleh pelapor, seperti tentang kelapa sawit, kemudian tentang ke Cina dan lain sebagainya, itu yang menjadi objek bahwa itu berita bohong. Tentu saja inilah yang menjadi bahan kami untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Pak, kira-kira dalam klarifikasi selanjutnya akan ada berapa pertanyaan lagi yang menurut Anda? Kami sudah mengdraft sekitar 97 pertanyaan, baru terjawab 47. Harus selesai. Itu untuk kepentingan yang bersangkutan sendiri juga menjawab apakah itu terkait laporan itu sudah bisa kita terima lebih lanjut. Jadi tergantung yang bersangkutan. Kan biasanya pemeriksaan itu sampai selesai, tapi hari ini diberhentikan dari alasan yang diterima oleh penyidik. Apa alasannya Pak Dian? Alasannya yang bersangkutan juga ada agenda-agenda lain yang kami tentu saja bisa menerima. Sementara di samping itu yang bersangkutan juga kita berikan haknya untuk menyiapkan data-data terkait apa yang akan disampaikan sesuai materi yang ditanyakan oleh penyidik. Karena tadi tidak ada data-data tersebut, menurut dia tidak dibawa. Setelah nanti pemeriksaan minggu depan, Rabu depan, apakah nantinya penyidik akan langsung melakukan gelar perkara untuk menentukan status kasus ini, Pak? Kita lihat lebih lanjut. Tentu saja kita penyidik juga akan melihat sejauh mana hasil penyelidikan yang disampaikan, yang sudah didapat. Setelah kita lihat, kalau memang ada kekurangan atau hal yang mungkin disangkal oleh yang bersangkutan, tentu saja kita akan membuktikan apa yang disangkal tersebut. Jadi kita lihat lebih lanjut. Tidak ada penghinaan terhadap presiden yang dilaporkan oleh beberapa elemen masyarakat, yaitu tentang penghasutan, tentang berita bohong, kemudian sarah ini antar golongan. Ya. Kan ada dua tuh yang masuk, yang dua DPO itu juga masuk. Iya masuk tuh yang masuk. Kan Mama Kayuni udah mau divonis itu dituntut sih. Itu kan Berarti soal bajingan. soal IKN, kan ada omongan soal IKN, soal IKN Cina. Dari 47 tadi sudah ada materi-materi yang ditanyakan pada saudara Rocky Gerung terkait video, terkait sawit dan lain sebagainya sudah ditanyakan. Jadi sudah beberapa materi sudah kami sampaikan. Tapi konteksnya tapi tetap di dalam Video yang Masih, yang lainnya tentu saja penyidik juga mempunyai bahan-bahan pertanyaan
untuk membuktikan tentang apa yang disampaikan oleh pelapor yang dianggap klausal bohong. Ini saya juga akan kita pertanyakan. Oke? Rocky kan bilang belum fitness soal bajingan. Mana? Mungkin sama sekitar jam 10. Pak, ada kemungkinan untuk penyidik itu restoratif justice nggak sih Pak dalam kasus ini? Buka peluang nggak? Buka. Dua. Oke. Ya, tentu saja ini juga akan melihat, tapi tentu saja kita melihat proses penyidikan lebih lanjut. Tapi yang jelas ini sementara masih berjalan. Mungkin itu saja. Terima kasih.